Siapa sih Filipus Adimas itu? Filipus Adimas lahir di Malang, Jawa Timur pada 6 Juni 1997. Dengan zodiak Gemini, ia merupakan seorang atlet, content creator, sekaligus profesional di bidang komunikasi dan brand development. Ia lulusan teknik kimia di Universitas Brawijaya. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang energik, visioner, dan multitalenta. Di dunia digital, Filipus memiliki rekam jejak yang sangat menonjol. Sejak mengunggah konten pertamanya di TikTok pada tanggal 2 Oktober 2020, ia berhasil menarik perhatian publik melalui ide-ide kritisnya dan juga komunikasi yang persuasif. Salah satu kontennya yang berjudul "Hati-hati nggak semua ini susu" bahkan menembus angka 2,9 juta view. Dengan banyaknya penonton yang sepakat dengan pendapatnya mengenai produk susu yang sebagian besar hanya mengandung gula, bukan susu murni. Keberhasilannya sebagai kreator konten memperlihatkan kemampuannya membaca tren dan menyampaikan pesan yang relevan kepada masyarakat. Hati-hati, nggak semuanya ini susu loh. Kenalin, aku Philip, anak kimia yang lagi belajar hidup sehat. Kalau kamu kira semua minuman susu ini sama, coba kamu pikir ulang deh setelah nonton video ini. Minuman susu dibagi menjadi 3. Pertama, susu murni, ditandai dengan bertuliskan minuman susu UHT. Nah, biasanya punya kadar lemak 1,2 sampai kurang dari 2% dan kadar protein tidak kurang dari 1%. Kedua, minuman yang mengandung susu mempunyai kadar lemak yang lebih rendah dari susu murni, yaitu tidak kurang dari 0,3% dan punya kadar protein yang lebih rendah juga sekitar 0,27%. Dan ketiga, minuman rasa susu yang diperoleh dari pencampuran air minum dengan susu untuk menambah rasa. Biasanya punya kadar lemak kurang dari 0,3%. Kehidupannya sebagai seorang atlet turut membentuk karakter disiplin, konsisten, dan juga daya juang yang ia terapkan dalam karir maupun aktivitas profesional lainnya. Profil profesional Filipus Adimas dengan latar belakang sains atau kimia dari Universitas Brawijaya. Filipus membangun karir yang solid di bidang public relation, brand activation, strategic alliances, dan event organizing. Sejak masa kuliah, ia aktif mengasah diri melalui berbagai organisasi, kompetisi, dan peran kepemimpinan yang menguatkan keterampilannya di bidang komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen acara. Kiprahnya sebagai ambasador dan public figure tercermin dari berbagai prestasi, seperti I'm Too Young Ambassador of East Java, Campus Ambassador Trans TV, Tourism Ambassador of East Java Rakaraki Jawa Timur, hingga Maritim Ambassador of Indonesia. Ia juga menorehkan berbagai penghargaan, seperti News Presenter Competition MTech 2018, Putra Putri Bahari Indonesia 2018, serta pencapaian internasional di kompetisi paduan suara. Secara profesional, Filipus meniti karir di bidang customer dan brand development. Ia pernah menjabat sebagai Customer Development Coordinator dan Eksekutif di Jakarta, mengelola brand besar seperti Tropicana Slim, Nutrisari, Hilo, LMM, dan Lokalate. Karirnya berlanjut di Nutrifood sebagai Strategic Alliances Executive sekaligus Almen Brand Strategist Executive, di mana ia berhasil membangun kemitraan strategis, mengelola event besar, dan memperkuat kredibilitas brand melalui program berkelanjutan. Selain itu, sejak tahun 2015, Filipus juga dikenal sebagai seseorang Master of Ceremony atau MC yang profesional. Berpengalaman membawakan berbagai acara formal maupun informal dengan gaya komunikasi yang hangat, persuasif, dan juga berkarakter.
Dengan kombinasi pendidikan sains, pengalaman organisasi, kemampuan public speaking, serta kalian dalam brand strategi dan event management, Filipus Adimus adalah sosok profesional yang adaptif, visioner, serta berdedikasi tinggi untuk terus memberikan kontribusi dalam bidang komunikasi, pemasaran, dan pengembangan masyarakat. Berikut ini adalah konten edukasi Filipus Adimas. Nggak semua minyak kelapa itu sama. Kenalin, aku Philip, anak kimia yang lagi belajar hidup sehat. Ini sama-sama dari kelapa, tapi punya kualitas yang beda. Yang pertama, ini warnanya jernih, bening, karena tidak ada proses pemanasan dalam pembuatannya, jadi nutrisinya masih utuh. Sedangkan yang ini warnanya kuning karena prosesnya menggunakan pemanasan pada suhu tinggi dan penyaringan yang berulang sehingga warnanya berubah menjadi warna kuning. Kalau yang ini punya rantai karbon menengah, jadi lebih mudah dicerna tubuh dan justru bantu turunkan berat badan. Kalau yang ini punya rantai karbon panjang, lama dicerna dan cenderung numpuk jadi lemak. Ini adalah virgin coconut oil yang mempunyai asam laurat sama kayak ASI ibu. Fungsinya buat melawan bakteri dan juga daya tahan tubuh. Sedangkan yang ini cocok untuk menggoreng biasa. Aku saranin kalau kamu mau lebih sehat, konsumsi 1 sendok VCO di pagi hari saat perut kosong. Dan hindari deep frying berulang karena VCO murni lebih sensitif dibandingkan minyak kelapa biasa. Follow akun ini kalau muncul di explore kamu dan jangan lupa share kalau informasi ini bermanfaat. Stop kalau kamu masih pakai alat dapur berbahaya ini. Kenalin, aku Philip, anak kimia yang lagi belajar hidup sehat. Pertama, telenan plastik. Saat memotong, mikroplastik akan ikut ke dalam makanan. Ganti dengan telenan stainless steel atau bambu kayak gini. Kedua, teflon anti lengket, terutama yang udah tergores. Mending ganti dengan stainless steel atau iron stick. Ketiga, tempat makan plastik. Pilih kotak makan kaca atau keramik. Keempat, gelas plastik. Sama, ketika kena panas akan mudah melepaskan mikroplastik. Mending ganti ke gelas kaca atau bahan stainless steel. Follow akun ini kalau muncul di explore kamu dan jangan lupa share kalau informasi ini bermanfaat. Battle susu cair bocil mana yang lebih enak dan sehat? Kenalin, aku Philip, anak kimia yang lagi belajar hidup sehat. Kita blind test 4 susu kotak kecil tanpa tahu mereknya dan cari mana yang paling enak. Ini rasanya familiar banget, kayak susu dari zaman kecil dulu deh harusnya. Ini creamy tapi light juga rasanya. Ini creamy banget sih. Tipikal susu yang anak-anak pasti akan suka sih ya ini ya. Rasanya kayak fresh milk. Kayaknya aku tahu deh ini susu apa. Oke, refill. Oke, susu A. Nah, kalau di sini gula tambahannya ada 6 gram per sekali ini. Susu B, kalau kandungan gulanya, gula totalnya ada di 7 gram. Oke, susu C yang aku bilang enak tadi ya. Ini kandungan gulanya, wow, ini gula tambahannya 0 gram ya di sini ya. Aku pikir tadi itu dia manisnya gara-gara tambahan gula, tapi ternyata gak ada gula tambahannya. Oke, susu D. Tuh kan, gula tambahanku apa? Kalau di sini gula totalnya 6 gram dan gak ada gula tambahannya juga. Batas harian gula untuk anak menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah di range 25 gram per hari. Itu artinya kalau kamu kasih susu dengan gula tambahan 6 gram, itu artinya kamu udah kasih 1/4 jatah gula harian untuk anak. Oke, kalau milih untuk juara 1 versi rasa enak dan tanpa tambahan gula, kayaknya aku pilih yang ini deh. Tadi rasanya creamy ya, dan pasti anak-anak suka dan tanpa tambahan gula. Plus ternyata di sini juga ada DHA-nya juga. Well, tetap perhatikan label kemasan di setiap makanan atau minuman sebelum kamu memberikan ke anak-anak kamu. Kalau ini kalau muncul di explore kamu dan jangan lupa share kalau informasi ini bermanfaat.